Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai semikonduktor. Nah, kita akan belajar yang pertama yaitu mengetahui apa pengertian semikonduktor, kemudian mengetahui bagaimana prinsip dasar semikonduktor, kemudian yang ketiga mengetahui bagaimana klasifikasi semikonduktor. Kemudian yang terakhir adalah mengetahui apa saja aplikasi bahan semikonduktor. Oke, semikonduktor, apa sih semikonduktor itu? Jadi semikonduktor merupakan bahan dengan konduktivitas listrik yang berada di antara isolator dan konduktor. Nah, disebut semi atau setengah konduktor karena bahan ini memang bukan konduktor murni. Kemudian prinsip dasar semikonduktor. Sifat bahan baik konduktor, isolator, maupun semikonduktor itu terletak pada struktur jalur atau pita energi atom-atomnya. Nah, pita energi adalah kelompok tingkat energi elektron dalam kristal. Nah, sifat-sifat kelistrikan sebuah kristal itu tergantung pada struktur pita energi dan cara elektron menempati pita energi tersebut. Selanjutnya adalah pita energi dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah jalur valensi, kemudian yang kedua adalah jalur konduksi, yang ketiga adalah jalur larangan. Nah, yang pertama, jalur valensi. Penyebab terbentuknya jalur valensi adalah adanya ikatan atom-atom yang membangun kristal. Nah, pada jalur ini, elektron dapat lepas dari ikatan atomnya jika mendapat energi. Kemudian jalur konduksi. Jalur konduksi adalah tempat elektron-elektron dapat bergerak bebas. Nah, karena pengaruh gaya tarik inti tidak diperhatikan lagi. Dengan demikian, elektron dapat bebas menghantarkan listrik. Kemudian yang ketiga adalah jalur larangan. Nah, jalur larangan adalah jalur pemisah antara jalur valensi dengan jalur konduksi. Next, klasifikasi semikonduktor. Berdasarkan murni atau tidak murninya bahan, semikonduktor itu dibedakan menjadi 2 jenis, apa saja? Nah, yaitu semikonduktor intrinsik dan semikonduktor ekstrinsik. Oke, yang pertama adalah semikonduktor intrinsik. Nah, di mana semikonduktor intrinsik merupakan semikonduktor yang terdiri atas satu unsur saja. Diingat ya, satu unsur saja. Misalnya Si saja atau Ge saja. Nah, pada kristal semikonduktor Si, satu atom Si yang memiliki 4 elektron valensi berikatan dengan 4 atom Si lainnya. Kemudian yang kedua yaitu semikonduktor ekstrinsik. Nah, semikonduktor yang telah terkotori atau tidak murni lagi oleh atom dari jenis lainnya dinamakan semikonduktor ekstrinsik. Jadi, semikonduktor ekstrinsik itu adalah semikonduktor yang telah terkotori atau tidak murni lagi karena udah tercampuri oleh atom dari jenis lainnya. Nah, kemudian proses penambahan atom pengotor pada semikonduktor murni disebut pengotoran doping dengan menambahkan atom pengotor atau impurities. Struktur pita dan resistivitasnya itu akan berubah. Jadi begitu. Next, terdapat 3 semikonduktor ekstrinsik, yaitu semikonduktor tipe N, semikonduktor tipe P, dan semikonduktor paduan. Yang pertama, semikonduktor ekstrinsik tipe N.
Semikonduktor dengan konsentrasi elektron lebih besar dibandingkan konsentrasi hole disebut semikonduktor ekstrinsik tipe N. Kemudian semikonduktor ekstrinsik tipe P. Nah, semikonduktor tipe P di mana konsentrasi lubang itu lebih tinggi dibandingkan elektron, dapat diperoleh dengan menambahkan atom akseptor. Kemudian semikonduktor paduan, di mana semikonduktor paduan atau compound semikonduktor dapat diperoleh dari unsur valensi 3 dan valensi 5. Paduan 3, 5, misalnya gas AS atau gas B. Atau dari unsur valensi 2 dan valensi 6 paduan 2 dan 6, misalnya ZNS. Kemudian aplikasi bahan semikonduktor. Nah, apa saja sih aplikasi bahan semikonduktor? Yaitu ada transistor, dioda, sel surya, mikroprosesor, kemudian LED, light emitting diode, kemudian MOSFET, metal oxide semikonduktor, field effect, transistor, kemudian single atom transistor semikonduktor organik. Nah, waktunya kuis. Oke, materinya udah selesai. Mari kita membahas mengenai soal-soalnya. Pertanyaan pertama. Soal nomor 1. Mengenai struktur energi dan band gap. Nah, sebuah semikonduktor memiliki energi celah pita Eg sama dengan 1,5 EF jika sebuah foton dengan panjang gelombang atau lambda sama dengan 600 nanometer. Mengenai semikonduktor ini ditentukan apakah foton tersebut dapat mengangkat elektron dari pita valensi ke pita konduksi. Nah, petunjuknya yaitu gunakan hubungan E sama dengan Hc per lambda dengan H sama dengan 6,625 dikali 10 pangkat min 34 Gs. C sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Dan 1 EV sama dengan 1,602 dikali 10 pangkat min 9 Joule. Oke, jawaban. Langkah-langkahnya. Yang pertama, yaitu kita harus menghitung energi foton. Kemudian kita menghitung E, kemudian kita konversikan E ke EV. Kemudian bandingkan energi foton dengan celah pita. Yang pertama, hitung energi foton, di mana menggunakan rumus E sama dengan Hc per lambda. Dengan lambda sama dengan 600 nanometer. Sama dengan 600 dikali 10 pangkat min 9 meter. Oke. Kemudian hasil dari ini adalah E sama dengan 6. Kita masukkan 6,626 dikali 10 pangkat min 34. Kemudian dikalikan dengan 3 dikali 10 pangkat 8 per lambdanya berapa? Kita masukkan 600 dikali 10 pangkat min 9. Nah, 600 kali 10 pangkat min 9 adalah lambdanya ini. Kita udah ubah dari nanometer ke meter. Oke. Selanjutnya, hitung E. E sama dengan 3,313 dikali 10 pangkat min 9 Joule. Kemudian kita konversi E ke EV. Nah, E sama dengan 3,313 dikali 10 pangkat min 9 per 1,602 dikali 10 pangkat min 19 sama dengan 2,07 EV. Jadi ini hasilnya. Kemudian bandingkan energi foton dengan celah pita. Oke. Energi foton dihasilkan yaitu 2,07 EV lebih besar daripada celah pita 1,5 EV. Jadi, jawabannya foton dengan panjang gelombang 600 nanometer itu memiliki energi cukup untuk mengangkat elektron dari pita valensi ke pita konduksi. Jadi begitu. Next, pertanyaan nomor 2. Sebuah material memiliki pita energi dengan lebar celah pita Eg sebesar 0,7 EV. Pertanyaannya, yang pertama, apakah material ini merupakan konduktor?
semikonduktor atau isolator? Jelaskan alasan Anda. Kemudian pertanyaan yang kedua, jika sebuah foton dengan energi 0,5 eV menghantam material ini, apakah elektron dapat tereksitasi dari pita valensi ke pita konduksi? Pembahasannya. Yang pertama, dengan pertanyaan apakah material ini merupakan konduktor, semikonduktor, atau isolator? Nah, material dengan celah pita Eg 0,7 eV merupakan semikonduktor. Oke? Semikonduktor memiliki celah pita yang lebih kecil dibandingkan isolator. Eg lebih besar dari 3 eV, tetapi cukup besar untuk membedakannya dari konduktor Eg, yaitu adalah 0. Kemudian, pembahasan yang kedua. Dengan soal, jika sebuah foton dengan energi 0,5 eV menghantam material ini, apakah elektron dapat tereksitasi dari pita valensi ke pita konduksi? Jadi, energi foton adalah 0,5 eV, sedangkan energi yang dibutuhkan untuk eksitasi elektron adalah 0,7 eV. Nah, karena 0,5 eV itu lebih kecil dari 0,7 eV, maka foton tidak memiliki energi yang cukup untuk mengangkat elektron dan pita valensi ke pita konduksi. Jadi, jawabannya adalah material ini adalah semikonduktor. Kemudian, elektron tidak tereksitasi oleh foton dengan energi 0,5 eV. Jadi begitu. Next. Pertanyaan ketiga, yaitu mengenai semikonduktor intrinsik dan ekstrinsik. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah jelaskan perbedaan utama antara semikonduktor intrinsik dan ekstrinsik. Yang kedua, pada semikonduktor intrinsik, konsentrasi elektron N sama dengan konsentrasi Hole P. Jika konsentrasi intrinsik Ni sama dengan 1,5 dikali 10 pangkat 10 cm pangkat min 3, hitung jumlah pembawa muatan dalam material. Kemudian yang ketiga, pada semikonduktor tipe N, jumlah doping atom donor adalah 10 pangkat 16 cm min 3, maka hitung konsentrasi Hole P menggunakan hukum massa aksi N kali P sama dengan Ni pangkat 2. Pembahasannya. Yang pertama, jelaskan perbedaan utama antara semikonduktor intrinsik dan ekstrinsik. Oke, maka semikonduktor intrinsik adalah semikonduktor murni tanpa doping. Ingat, semikonduktor intrinsik itu adalah semikonduktor murni tanpa doping. Nah, jadi dalam kondisi ini konsentrasi elektron N dan Hole P adalah sama, yaitu N sama dengan P sama dengan Ni. Jadi begitu. Oke. Untuk semikonduktor intrinsik adalah semikonduktor yang diberi doping. Nah, dia itu diberi doping untuk meningkatkan salah satu jenis pembawa muatan atau elektron atau hole. Jadi, kalau dia semikonduktor intrinsik adalah semikonduktor murni tanpa doping. Garis bawahi, tanpa doping. Kemudian kalau semikonduktor intrinsik adalah semikonduktor yang diberi doping. Di garis bawahi, diberi doping. Nah, kemudian yang jawaban kedua dengan pertanyaan, pada semikonduktor intrinsik konsentrasi elektron N sama dengan konsentrasi Hole P. Jika konsentrasi intrinsik Ni sama dengan 1,5 dikali 10 cm pangkat min 3, maka hitung jumlah pembawa muatan dalam material. Jadi pada semikonduktor intrinsik, jumlah pembawa muatan yaitu N sama dengan P sama dengan Ni sama dengan 1,5 dikali 10 pangkat 10 cm pangkat min 3. Nah, jadi jumlah elektron dan hole dalam material adalah 1,5 dikali 10 pangkat 10 cm pangkat min 3.
Kemudian jawaban untuk yang C. Jadi, pada semikonduktor tipe N, konsentrasi elektron hampir sama dengan konsentrasi atom donor. Di mana N yaitu 10 pangkat 16 cm pangkat min 3. Maka gunakan hukum massa aksi, yaitu N dikali P sama dengan Ni pangkat 2. Kemudian P sama dengan Ni 2 per N. Substitusikan nilainya. P sama dengan 1,5 dikali 10 pangkat 10 2 per 10 pangkat 16. Jadi hasilnya 2,25 dikali 10 pangkat 20 per 10 pangkat 16. Kemudian dengan hasil akhir 2,25 dikali 10 pangkat 4 cm pangkat min 3. Jadi kesimpulan dari tiga pertanyaan tersebut dengan jawabannya masing-masing, yaitu yang A. Perbedaan utama semikonduktor intrinsik murni, sedangkan ekstrinsik itu diberi doping. Kemudian yang B, konsentrasi elektron dan hole pada semikonduktor intrinsik adalah 1,5 dikali 10 pangkat 10 cm pangkat min 3. Kemudian yang ketiga, yaitu konsentrasi hole P adalah 2,25 dikali 10 pangkat 4 cm pangkat min 3. Next, soal yang keempat, yaitu membahas mengenai dioda semikonduktor. Nah, sebuah dioda semikonduktor terbuat dari material silikon dengan energi celah pita Eg sama dengan 1,1 eV. Nah, dioda ini digunakan untuk penyearah arus dalam rangkaian elektronik. Kemudian pertanyaannya, yang pertama, jelaskan bagaimana prinsip kerja dioda berdasarkan daerah depresi. Kemudian pertanyaan kedua, jika tegangan maju sebesar 0,7 V diberikan pada dioda, nah apakah dioda berada dalam kondisi aktif? Jelaskan. Kemudian sebutkan salah satu aplikasi utama dioda semikonduktor dalam perangkat elektronik. Oke, kita bahas satu per satu. Jadi, kita yang pertama adalah membahas mengenai soal yang pertama. Itu jelaskan bagaimana prinsip kerja dioda berdasarkan daerah depresi. Nah, ketika semikonduktor tipe P dan tipe N digabungkan, terbentuk daerah depresi di sekitar sambungan PN. Nah, daerah ini memiliki medan listrik internal yang mencegah pembawa muatan dari bergerak bebas. Nah, jika tegangan maju diberikan, maka medan listrik ini berkurang, sehingga arus dapat mengalir melalui dioda. Sebaliknya, jika tegangan balik diberikan, maka medan listrik bertambah besar dan arus dihentikan. Kemudian jawaban untuk yang kedua dengan soal, jika tegangan maju sebesar 0,7 V diberikan pada dioda, apakah dioda berada dalam kondisi aktif? Jelaskan. Jadi tegangan maju 0,7 V adalah nilai khas untuk silikon. Nah, dengan tegangan ini, dioda berada dalam kondisi aktif. Artinya, arus dapat mengalir dari anoda ke katoda. Kemudian, soal yang ketiga, yaitu sebutkan salah satu aplikasi utama dioda semikonduktor dalam perangkat elektronik. Nah, salah satu aplikasi utama dioda adalah dalam rangkaian penyearah arus pada catu daya untuk mengubah arus bolak-balik AC menjadi arus searah DC. Jadi, kesimpulan dari tiga pertanyaan tersebut maka dijawablah dengan masing-masing jawaban. Yang pertama, prinsip kerja dioda adalah mengendalikan arus melalui medan listrik di daerah depresi. Kemudian yang kedua adalah dioda aktif dengan tegangan 0,7 V. Kemudian aplikasi utama penyearah arus dalam catu daya. Jadi begitu penjelasannya. Oke, terima kasih. Terima kasih telah mengikuti materi ini sampai selesai. Kalau ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Sekian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.